Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, kita akan baca untuk general kamu, percintaannya kamu, keuangannya kamu, serta kesehatannya. Kita akan coba cek untuk general kamu terlebih dahulu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil lagi 3 kartu ya dari oracle kamu. Ini Lenormand. Di sini aku akan ambil oracle lagi. Kalau dari Lenormand ini aku melihat akan ada yang hadir ya ke dalam hidup kamu. Tapi ada satu hal yang berakhir di sini. Ya, bisa jadi sesuatu yang hilang itu akan diganti dengan sesuatu hal yang mungkin lebih baik ya. Semoga. Ya, bisa jadi ada yang hilang dan ada yang pergi, ada yang datang dan pergi gitu. Dan aku juga melihat ada satu hal yang sangat kamu rindukan atau yang merindukan kamu di sini. Karena ini juga bisa bolak-balik ya energinya, bisa vice versa. Oke. Worry. Di sini ada juga sih kekhawatiran dalam diri kamu. Ada pertumbuhan, I want to expand my ya di sini kamu seperti ingin untuk melihat satu pertumbuhan dalam diri kamu ya. Ada keyakinan di sini. Ada doubt, I release the need to know all the answer. Oke. Aku melihat ya, saat ini ataupun nanti di bulan September itu kamu seperti mengalami suatu ketakutan atau kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran dalam diri kamu. Apakah di sini kamu sudah mengakhiri suatu hubungan atau ada hubungan percintaannya kamu lagi di ujung tanduk gitu, sehingga membuat kamu kayak ngerasa khawatir aja. Aku khawatir. Seandainya aku mengakhiri suatu hubungan aku dengan seseorang, apakah nanti aku akan menemukan yang terbaik? Nah, di situ aku melihat ada kekhawatiran dalam diri kamu. Oke. Tapi di balik kekhawatiran ini ada keyakinan, ada trust, ada keyakinan ya. Nah, begitu juga mungkin halnya dengan finansialnya kamu, di mana kamu kayak ngerasa, oh aku saat ini berada di lingkungan pekerjaan yang toksik. Teman-teman, orang-orang di sekeliling aku itu toksik banget, membuat aku tidak nyaman. Bahkan ada yang ingin menghancurkan karir kamu. Ya, ada juga sih yang ingin menghancurkan usaha kamu jika kamu yang punya bisnis, punya usaha ya. Tapi itu memang kamu merasa khawatir dengan orang tersebut. Nah, namun sejak kamu merasa kayak, oh aku harus yakin nih, semua ini bisa aku atasi gitu loh. Ya. Nah, dari situlah aku melihat ada sebuah kekuatan, terus ada suatu hal yang akan hadir ke dalam hidup kamu, ada suatu hal yang akan datang ke dalam hidup kamu. Jika di sini ya kamu sudah menemukan solusi. Oh, solusinya kalau aku pengen bahagia ya hubungan pecinta ini aku harus buang jauh-jauh. Aku harus tinggalkan. Karena saat ini aku benar-benar kayak udah berpikir, aku nggak mau lagi berada di kondisi sedih, kecewa, kayak takut, khawatir gitu ya. Saatnya aku bisa belajar untuk let's go, belajar untuk melepaskan, belajar untuk memaafkan gitu loh. Ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kita merasa udah tidak nyaman, udah tidak bahagia, ya udah, tinggalkan. Tapi selagi bisa kamu pertahankan, selagi masih ada cinta yang tersisa, ya, coba pertahankan terlebih dahulu. Kalau memang ada perubahan, arti kata Tuhan memberikan kesempatan buat kamu dengan dia untuk bersama lagi. Tapi jika tidak, otomatis ya mungkin ini adalah sebuah jalan untuk kamu melepaskan. Asal kamu yakin, di saat kamu meninggalkan, mengakhiri suatu hubungan, ini akan ada new beginning.
Ya, seseorang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu sebagai pengganti orang yang sudah meninggalkan kamu. Ya, begitu juga sebaliknya dengan pekerjaan. Jika kamu merasa pekerjaan kamu itu sudah tidak pantas lagi untuk kamu pertahankan, ya, mungkin saatnya kamu untuk meninggalkan dan yakinkan pada diri kamu bahwasanya kamu itu punya value, punya kualitas untuk mendapatkan yang lebih baik gitu loh. Contoh pekerjaan atau bisnis begitu ya. Bisa jadi jika kamu punya modal walaupun nggak banyak, kamu coba pikir, hobi aku apa ya? Nah sekarang yang lagi ngetren itu apa ya? Mungkin di sosial media, itu saat ini mungkin orang lagi marak-maraknya mungkin di Facebook atau di TikTok atau mungkin di mana gitu ya, jadi affiliate gitu ya. Nah kamu bisa mencoba untuk memulai satu ide itu atau kreativitas kamu tuangkan di sosial media itu. Nah ternyata ya mungkin bisa menghasilkan cuan seperti orang-orang yang mungkin kamu lihat di sosial media gitu. Jadi banyak kesempatan jika kita punya keinginan gitu loh. Ya, jadi ini aku lihat. Intinya keyakinan dulu. Yakin aja pada diri kamu, yakin pada diri kamu kalau diri kamu itu punya nilai, punya value gitu loh. Sehingga akhirnya apapun yang akan kamu buat, sebuah usaha ataupun apa itu akan bisa menghasilkan. Oke? Nah, intinya ini kan ada perkembangan, ada pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu akan menjadi lebih baik itu pasti akan ada jika kita benar-benar fight gitu kan, survive gitu. Nah, itu yakinlah semua itu akan bisa benar-benar mewujudkan semua harapan kamu. Di sini salah satunya adalah coba kamu buang kekhawatiran kamu dulu. Diganti dengan keyakinan. Nah, dengan begitu akhirnya kamu bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan saat ini untuk bisa merubah keadaan ini. Jangan kamu biarkan keadaan ini berlarut-larut gitu loh. Ya, di dalam kekecewaan, di dalam kekhawatiran, di dalam ketidaknyamanan begitu. Saatnya kamu harus keluar dari zona kamu saat ini. Ya, agar bisa ya kayak menemukanlah kebahagiaan begitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat dari segi percintaan. Bagaimanakah yang akan terbaca di sini dari segi percintaannya kamu? Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Oke. Bayangkan seseorang yang kau fokuskan, semoga seseorang itu akan hadir ke dalam hidup kamu. Nah, ini juga ada sip. Nah, wow, luar biasa. Seseorang akan hadir ya. Apa yang kau butuhkan itu akan kamu dapatkan di sini. Nah, terlihat jelas sekali di antara kamu dengan seseorang, mungkin dulunya itu terjadi sebuah konflik karena apa? Hadirnya orang ketiga, ada yang membatasi gitu ya. Terus adanya perbedaan antara kamu dengan dia sehingga akhirnya hubungan kamu berakhir di sini. Ya, dan kamu memang dulu merasa khawatir. Khawatir banget jika aku meninggalkan dia atau aku ditinggalkan. Aku bahagia nggak ya? Atau aku pasti sedih ya? Pasti sedih gitu ya. Tapi setidaknya kamu itu harusnya berpikir positif. Bahwasanya saat aku sudah ditinggalkan, ini peluang bagi aku untuk menemukan yang terbaik begitu ya. Karena di sini aku melihat receive what you need. Kamu akan menerima apa yang kau butuhkan. Arti kata seseorang. Ya, seseorang yang mungkin yang bisa mengerti kamu, memahami kamu, ya ini akan hadir. Ya, akan hadir. Intinya kamu manifestkan, oh aku menginginkan orang seperti ini, seperti itu. Yakinlah orang itu akan datang. Akan datang. Ya, seperti apa yang kau butuhkan. Di sini aku melihat kamu mencoba untuk mengulang kembali. Ada sih seseorang di sini ingin mengulang kembali hubungan bersama dengan kamu. Tapi kamu ngerasa, oh ini udah kayak sulit ya untuk diperbaiki gitu loh. Kayak sulit banget untuk diperbaiki. Kamu ngerasa hubungan ini kayak udah terlalu banyak masalah. Sehingga membuat kamu kayak ngerasa ya aku lebih memilih orang baru. Karena orang lama begitu sering menyakitkan gitu loh. Tapi ada juga sih sebagian dari kamu kayak aku nggak mau nih orang baru gitu ya. Orang baru banyak manipulatifnya gitu ya, banyak toksiknya, ada juga sih. Tergantung kamu belum arti kata ya belum menemukan gitu loh. Ya. Tapi semoga ya di sini kamu akan menemukan, menerima apa yang kamu butuhkan. Ya, ini tentang sebuah cinta bisa jadi seseorang yang kamu harapkan. Nah, di sini ada separation. Nah, jika kamu benar-benar sudah yakin untuk mengakhiri, ya akhiri. Ini ada cut down. Hubungan kamu dengan seseorang itu memang sudah berakhir. Nah, ini gambaran berakhir. Tetapi setelah kamu
ditinggalkan. Nah, seseorang dari masa lalu juga seperti ingin datang lagi ke kamu. Mungkinkah di sini ada penyesalan dalam dirinya sehingga membuat dia ingin kembali ke kamu? Ya, apakah di sini memang ada penyesalan dari diri dia? Mungkin dia tidak bisa nih melihat kamu dengan yang lain. Mungkin kamu saat ini udah bahagia bersama yang lain, tapi dia nggak suka gitu loh. Bahkan dia pengennya aku harusnya bahagia dengan kamu. Lah kenapa gitu loh? Dulu kenapa kamu menyia-nyiakan aku, mengabaikan aku, menyakiti aku? Ya pada akhirnya dia kecewa. Pada akhirnya dia mungkin merasa menyesal gitu loh. Ya. Nah, ini kita coba lihat apa yang dia uh, pikirkan saat ini ataupun apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Memang kalau kamu pertahankan sih di sini kan ada dufuk nih. Sebuah apa ya kayak ketakutan ataupun apa ya ancaman begitu ya. Ini juga terlihat dari hubungan kamu. Jika kamu pertahankan pasti ancaman sih bagi kamu ya. Kamu bakal tidak akan bahagia. Namun setelah kamu meninggalkan akhirnya ya kebahagiaan akan kamu dapatkan. Walaupun ada juga sih yang kamu memilih sendiri gitu loh. Tidak menemukan seseorang tapi kamu menemukan kebahagiaan dengan cara kamu sendiri. Oke. Kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca tentang isi hatinya. Perasaan terdalamnya. Let me hold you. Biarkan aku menyentuh kamu. Ya. Jadi di sini ini dia kayak pengen banget ini untuk orang yang dari masa lalu bisa jadi ya. Karena ini ada energi dua energi. Orang masa lalu yang pengen datang dan orang baru juga gitu loh. Ya. Tergantung kamu merasakan kenyamanan itu terhadap siapa. Kalau memang orang baru itu bisa diandalkan ya semua tergantung pada kamu yang akan memilih. Nah ternyata seseorang itu memikirkan kamu, do you think about me too? Apakah kamu juga memikirkan aku juga gitu loh. Nah jadi seseorang ini sangat memikirkan kamu. Memang mungkin sejak lama ya dia mikirkan kamu, dia suka sama kamu. Tapi kayaknya langkahnya terhenti karena bisa jadi kamu sudah punya pasangan. Nah namun sejak kamu mungkin mengakhiri hubungan kamu dengan pasangan kamu, dia mulai ingin masuk gitu ya. Ini mungkin dari energi seseorang di masa lalu ya. I feel the same way. Seseorang ini masih merasakan hal yang sama ya. Dia masih mencintai kamu ternyata, dia masih merindukan kamu, makanya dia tidak ikhlas kamu bersama yang lain. Dia tidak ingin kamu bersama yang lain gitu loh. Maunya bersama dia gitu loh. Ya, they are waiting for you. Dan mungkin dia ini merasa kayak aku ini ingin menanti kamu, akan menunggu kamu. Mungkin menunggu jawaban dari kamu kah itu? Mungkin dia sudah mengatakan segalanya ke kamu. Di sini mungkin dia berharap kamu bisa menerima dia kembali, memberikan kesempatan kepada dia, begitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini dari segi percintaan kamu ya. Kita lihat dari segi finansialnya kamu. Bagaimana yang terbaca untuk finansial dan zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu apa aja? Kita akan coba cek di sini ya. Serta kesehatan. Oke. Ada Queen of Cup. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oh, ada The Magician ini, ada Prince of Pentacles. Taurus, Virgo, Capri, ada The Hermit. Ada Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di situ tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Baik, kalau dari Queen of Cup, aku melihat kamu akan segera menikmati keberhasilan kamu ya. Apalagi di sini ada Prince of Pentacles. Kamu seperti sudah menemukan kesempatan dan peluang. Nah, kamu jangan sia-siakan kesempatan dan peluang ini. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Karena sesuatu hal yang sudah kamu genggam di sini, ya, itu benar-benar harus kamu jaga. Harus kamu kembangkan. Misalnya nih, mungkin kamu sudah punya modal. Sekarang mungkin cobalah buat usaha apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Terus jika kamu merasa kayak aku butuh bekerja di perusahaan yang ternama gitu, terkenal. Nah, kamu memiliki kuncinya. Mungkin kamu memiliki nilai gitu ya, punya value-nya. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk melamar atau masuk ke CV di sana.
Nah, ternyata kesempatan itu benar-benar kamu dapatkan. Nah, di situ gunakanlah dengan sebaik mungkin, tunjukkan kualitas kamu kalau kamu mampu begitu ya. Semua kamu akan benar-benar menikmati hasil kerja keras kamu di sini. Nah, di sini juga ada the magician, keajaiban. Keajaiban ini akan berpihak kepada kamu ya. Berpihak kepada kamu. Yang tadinya mungkin kamu rasa kayak, kayaknya aku nggak mampu deh. Tapi ternyata mampu, itu ajaib banget gitu loh. Ya. Dan aku juga melihat kamu akan menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk ini mungkin bisa saja ya tentang jalan yang akan kamu tempuh, ya hal-hal yang mungkin agar kamu bisa mendapatkan kesempatan. Ya kamu menemukan petunjuk di sini. Karena mungkin ini juga bentuk dari perlindungan dari Tuhan untuk kamu. Tuhan menjaga kamu mungkin dari hal buruk. Makanya di saat kamu merasa sudah tidak nyaman dengan seseorang ya, Tuhan menunjukkan bahwasanya ya orang itu nggak pantas buat kamu gitu loh. Oke. Nah, ternyata kalau dari segi percintaan di sini ada Knight of Cup. Seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu ini mungkin akan lebih menjaga perasaan kamu ya. Apalagi di sini kamu itu mungkin orang yang benar-benar mandiri gitu ya. Kamu orang yang sukses ya. Dia akan benar-benar menjaga hubungannya dengan kamu karena dia merasa kamu itu berbeda dari yang lainnya gitu loh. Ya. Ada Friends of Sword juga. Nah, seseorang ini mungkin orangnya yang berpikir keras ya, bagaimana cara untuk sukses. Nah, jadi kamu ini juga termasuk orang yang benar-benar kayak pemikir, bagaimana caranya ya untuk bisa menghasilkan uang. Nah, jika kamu misalnya tidak ada pekerjaan, kamu tidak akan tinggal diam. Kamu selalu membuat perubahan-perubahan dalam diri kamu, ya. Nah, aku juga melihat kamu juga punya ataupun ini akan terjadi di bulan September nanti. Ya, jika kamu memiliki suatu usaha atau apa, jangan biarkan orang lain untuk mengaturnya atau apa menjaganya gitu ya. Kamu harus turun tangan. Karena di sini ada kesempatan seseorang untuk bisa membohongi kamu, dia akan menipu kamu di sini. Ya. Ini aku rasakan. Nah, kalau untuk kesehatan, ya kamu di sini mungkin benar-benar untuk bisa healing, menyembuhkan diri kamu, mungkin ada rasa sakit hati yang membuat kamu juga meriang gitu, asam lambung atau apa, sakit kepala gitu ya. Nah, itu harus kamu benar-benar buang jauh-jauh. Karena di sini aku melihat kamu akan menemukan petunjuk dan ada keajaiban. Mungkin di setiap kamu yang punya penyakit, ya semoga aja akan ada jalan untuk bisa menyembuhkan semua itu. Pasti akan ada jalan. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.